Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk integrasi data administrasi. Langkah kerjasama ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan penerimaan perpajakan ke depan. Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya reformasi perpajakan yang tengah dilakukan pemerintah. Ditjen Pajak Bimo Wijianto mengungkapkan kerjasama tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola administrasi dan meningkatkan efektivitas layanan publik. Ditjen Pajak menilai penguatan basis data melalui sistem Cortex sangat penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat dan efisien. Nantinya kerjasama ini mencakup validasi nomor induk kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan teknologi pengenalan wajah untuk mendukung pengawasan dan pelayanan perpajakan. Dengan semua kementerian lembaga sebenarnya interoperability, kemudian integrasi data itu kita lakukan terus-menerus sehingga pelayanan publik itu menjadi semakin cepat, semakin pasti, semakin murah, katakanlah begitu. Jadi di luar itu memang setiap 3 tahun sekali itu kami perbarui. Kemarin kita perpanjangan 5 tahun sekali ya. Jadi ini yang merupakan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama yang memang betul secara ongoing, periodically kita revisi dan kita kembangkan. Dukungan penuh terhadap pemanfaatan data kependudukan oleh Ditjen Pajak diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis. Sebelumnya pemanfaatan data Dukcapil juga terbukti dapat mendorong peningkatan pelayanan publik, alokasi anggaran, hingga penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, demi mendorong optimalisasi penerimaan dan pengembangan pasar kripto dalam negeri, pemerintah resmi menerbitkan 3 peraturan Menteri Keuangan terbaru. Dalam peraturan tersebut, Ditjen Pajak mengenakan pajak penghasilan 1% atas aset kripto di luar negeri, sementara di dalam negeri hanya 0,21%. Pemerintah resmi menerbitkan 3 peraturan Menteri Keuangan terbaru yang merevisi pengaturan perpajakan atas transaksi aset kripto. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa ketiga regulasi ini diterbitkan sebagai respon atas perubahan status aset kripto berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sektor keuangan. Dalam undang-undang tersebut, aset kripto yang sebelumnya dikategorikan sebagai komoditi kini diklasifikasikan sebagai aset keuangan digital setara surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun meski tidak lagi dikenakan PPN, aset kripto tetap dikenai pajak penghasilan atau PPh final pasal 22. Besaran tarifnya yaitu 0,21% dari nilai transaksi jika dilakukan melalui bursa kripto dalam negeri, dan akan dikenakan 1% apabila dilakukan melalui bursa kripto luar negeri. Yon Arsal menilai langkah tersebut akan mendukung pengembangan pasar kripto dalam negeri. Yang luar negeri itu juga sudah merupakan hasil pembahasan kami dengan para stakeholders, termasuk dalamnya dengan OJK juga. Artinya memang kenapa kita kenakan tarif pemungutannya lebih tinggi, justru sebenarnya untuk masukan dari industri agar industri kripto dalam negeri justru tumbuh dan berkembang. Orang-orang kita harapkan nanti ikut terlibat di dalam perdagangan dalam negeri. Sementara itu, jasa yang diberikan oleh bursa kripto dan penambang kripto tetap dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Untuk penyediaan sarana elektronik, PPN dikenakan atas nilai lain sebesar 11% dari imbalan yang diterima. Sementara jasa verifikasi oleh penambang kripto dikenai PPN dengan tarif tertentu, serta PPh berdasarkan ketentuan umum. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, Indeks Manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada Juli 2025. Meski demikian, Indeks Manufaktur Indonesia masih berada di zona kontraksi. Aktivitas sektor manufaktur Indonesia masih berada di zona kontraksi pada Juli 2025 meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia Juli tercatat sebesar 49,2 atau naik dari posisi 46,9 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perlambatan laju kontraksi, namun indeks masih berada di bawah ambang batas netral 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi. Dengan hasil ini, sektor manufaktur Indonesia telah berada di fase kontraksi selama 4 bulan berturut-turut sejak April 2025.
Dalam keterangan resminya, ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati menyebut penurunan output dan permintaan baru masih berlanjut meski tidak sedalam bulan sebelumnya. Permintaan ekspor baru juga kembali melemah, sementara perusahaan masih dalam mode pengetatan yang ditandai dengan pemangkasan tenaga kerja dan pengurangan aktivitas pembelian. Meski sebagian perusahaan berharap kondisi ekonomi membaik dan harga bahan baku menurun, kekhawatiran terhadap dampak tarif dari Amerika Serikat serta melemahnya daya beli domestik menjadi faktor utama yang membayangi prospek volume produksi tahun depan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pertama, pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan barang pada Juni 2025 mencapai 4,1 miliar US dollar. Surplus perdagangan pada Juni 2025 lebih ditopang pada komoditas non-migas sebesar 5,22 miliar US dollar. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan barang pada Juni 2025 mencapai 4,10 miliar US dollar dan menjadi surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Meski demikian, surplus perdagangan Juni tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,30 miliar US dollar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengungkapkan, surplus pada Juni 2025 lebih ditopang pada komoditas non-migas sebesar 5,22 miliar US dollar. Meski demikian, komoditas ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai 5,83 miliar US dollar. Sementara komoditas migas masih tercatat mengalami defisit 1,11 miliar US dollar, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang defisit 1,53 miliar US dollar. Pada Juni 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,10 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juni 2025 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar 5,22 miliar US dollar. Neraca perdagangan barang selama semester pertama 2025 mengalami surplus sebesar 19,48 miliar US dollar. Ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang mencapai 28,31 miliar US dollar, melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 25,69 miliar US dollar. Sementara neraca perdagangan migas dilaporkan masih mengalami defisit sebesar 8,83 miliar US dollar. Lebih baik dibandingkan defisit Januari hingga Juni 2024 yang sebesar 10,11 miliar US dollar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor dan impor mengalami pertumbuhan pada Juni 2025. Kenaikan nilai ekspor didukung oleh sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, sementara peningkatan impor didorong golongan penggunaan barang konsumsi dan barang modal. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan pada Juni 2025. Total nilai ekspor tercatat sebesar 23,44 miliar US dollar, meningkat 11,29% dibandingkan Juni tahun lalu. Yang ditopang non-migas senilai 22,33 miliar US dollar dan ekspor migas sebesar 1,11 miliar US dollar. Kenaikan nilai ekspor secara tahun ini didukung oleh sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, perhiasan dan barang bernilai tinggi, bahan kimia berbasis pertanian, semikonduktor serta peralatan elektronik. Secara kumulatif, total ekspor Indonesia dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau tumbuh 7,7% dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Ekspor non-migas tercatat sebesar 128,39 miliar US dollar atau tumbuh 8,96%. Sementara ekspor migas sebesar 7,03 miliar US dollar atau turun 11,04%. BPS juga mencatat nilai impor Indonesia pada Juni 2025 naik 4,28% dibandingkan Juni 2024 atau mencapai 19,33 miliar US dollar. Kenaikan nilai impor pada Juni 2025 ditopang nilai-nilai impor migas sebesar 2,22 miliar US dollar atau turun 32,07% secara tahunan. Sementara nilai impor non-migas mencapai 17,11 miliar US dollar atau meningkat 12,07% secara tahunan. Peningkatan impor Juni dipengaruhi peningkatan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan barang modal secara tahunan, sementara impor bahan baku penolong mengalami penurunan. Secara kumulatif, nilai impor sepanjang semester pertama 2025 sebesar 115,94 miliar US dollar atau naik 5,25% dari periode sama tahun lalu.
impor migas tercatat sebesar 15,86 US dollar atau turun 11,91% dari tahun lalu, dan impor non-migas tercatat tumbuh 8,60% daripada sama tahun lalu. Dari Jakarta, tim liputan IDXNO.